Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi untuk perkuliahan mikroplastik tentang metode identifikasi mikroplastik secara visual. Referensi yang digunakan pada presentasi yang saya tampilkan ini menggunakan yang pertama Guide to Microplastic Identification. Ini yang membuatnya Marine and Environmental Research Institute. Kemudian juga ada sedikit dari Microplastic Sampling and Processing Guidebook dari MSU Extension. Ini Mississippi University kalau tidak salah. Nah, di Guide to Microplastic Identification, di sana disebutkan ada karakteristik mikroplastik berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hidalgorus tahun 2012. Di antaranya adalah berukuran kecil dengan dimensi lebih kecil dari 5 mm. Kemudian dia tidak terlihat struktur organik atau seluler di dalamnya. Jadi tidak ada bentuk-bentuk sel dari partikel yang kita amati. Kemudian jika berbentuk fiber, dia harus memiliki ketebalan merata di sepanjang fibernya. Jadi tidak tiba-tiba membesar atau mengecil si fibernya. Kemudian partikel harus terlihat jelas dan memiliki warna yang homogen. Walaupun ada beberapa yang tidak homogen warnanya, nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Di Microplastic Sampling and Processing Guidebook, di sana dibagi menjadi 4 jenis atau 4 tipe dari mikroplastik. Ada fiber. Fiber itu bentuknya terlihat tipis, lurus, dan seringkali berwarna. Warnanya pun mencolok dari lingkungannya, misalnya biru, merah, kuning, dan sebagainya. Kemudian ada bentuk fragmen. Kalau fragmen ini bentuknya serpihan plastik yang tidak teratur. Kadang besar, kecil, ya tidak teratur bentuknya. Kemudian ada bentuk film. Kalau bentuk film ini plastik tipis. Biasanya bentuknya serpihan bekas kantong plastik atau pembungkus makanan atau plastik wrap gitu. Di bentuknya itu film. Kemudian ada microbeads, ini juga sudah sering kita ulas. Jadi berbentuknya bulat, umumnya berasal dari kosmetik atau personal care products. Seperti itu, ini juga sudah sering dijelaskan sebetulnya. Nah, alat yang dibutuhkan dalam sampling, maksud saya dalam pengamatan mikroplastik secara visual, itu ada mikroskop cahaya, kemudian kita perlu juga kertas filter. Lebih baik kertas filternya sudah diberi grid, itu seperti garis-garis pembatas seperti itu. Cawan Petri kaca, kemudian pinset atau spatula, kemudian area yang bersih dari kontaminasi, ini untuk menghindari kontaminasi dari proses pengamatan kita. Kemudian datasheet, maksudnya ini sebenarnya kita mencatat apa yang sudah kita amati di sana. Nah, ini ketika kita mengamati mikroplastik yang bentuknya kecil gitu. Tapi kalau mikroplastik yang sebetulnya lebih kecil dari atau mendekati 5 mm itu sebenarnya masih bisa terlihat oleh pandangan mata. Nah, itu sebetulnya tidak menggunakan mikroskop pun bisa. Jadi itu ada beberapa penelitian gitu ya, atau survei atau sampling gitu ya, yang dia langsung melihat mikroplastik yang bisa dilihat oleh mata gitu. Tapi kalau yang lebih kecil dari itu yang sudah tidak bisa terlihat, bisa menggunakan mikroskop cahaya. Nah, ini kertas filter yang tadi saya sebutkan. Jadi kertas filternya lebih baik sudah menggunakan grid. Nah, ini ada garis-garisnya tersendiri. Kalau dulu saya penelitian sebetulnya mencoba menggambar sendiri ya gridnya gitu, tapi jadinya nggak terlihat juga gitu ketika diamati menggunakan mikroskop. Nah, itu kurang tahu bagaimana, sehingga pada saat dulu tuh saya penelitian tidak menggunakan grid gitu. Dan bisa kalau misalnya kertasnya rapuh gitu ya, ataupun pensilnya kurang bagus atau bagaimana itu, takutnya merusak kertas saringnya sendiri. Nah, alangkah baiknya kalau misalnya kita sudah punya gitu ya kertas saring yang sudah ada gridnya gitu. Mungkin kalau di luar negeri ada mungkin ya, atau kita harus menggaris sendiri dengan lebih berhati-hati. Nah, ini ketika kita saring gitu ya, metode penyaringannya mungkin sudah dijelaskan di materi sebelumnya. Nanti akan ada ini area yang warna coklat di sini, ini sebenarnya area dari air atau mungkin hasil penyaringan gitu ya dari sampel kita.
Nah, dari sini kita mengamatinya berdasarkan kotak ini gitu. Jadi kita mengamati agar tidak ada kotak yang terulang. Nah, mengamatinya itu bisa dari kiri ke kanan, kemudian turun, balik lagi, turun lagi ke kanan dan seterusnya. Nah, ini memang bisa dibilang takes time gitu ya, karena kita harus melihat satu demi satu gitu dari setiap kotak gitu. Nah, waktu kemarin tuh saya nggak pakai kotak juga ya errornya mungkin lebih tinggi lagi gitu ya, karena bisa jadi saya sudah melihat atau menghitung yang sudah saya lihat gitu. Ya tapi kan, untuk mengurangi itu ya saya memfoto gitu, memfoto setiap partikel yang saya amati gitu. Jadi ya setidaknya kalau ternyata pada saat di cross check di fotonya tuh sama, ya berarti saya hapus gitu data itu. Nah, tapi kalau misalnya memungkinkan seperti ini gitu, ini memudahkan sebetulnya ketika dalam membaca kertas filter atau kertas saring sebetulnya ya. Nah, ini biasanya Whatman. Kalau kemarin saya pakai kertas Whatman tipe GFC, GF plus strip apa? GF garis miring C gitu. Nah, itu bisa harus saya lupa ukuran porinya berapa, itu tergantung gitu, tergantung dari seberapa akurat kita ingin mengamati mikroplastiknya gitu. Mungkin sudah ada juga kertas saring yang ada di lab gitu ya, kertas Whatman yang ada di lab, tapi ukuran porinya kalau misalnya terlalu besar gitu, nanti mikroplastiknya ya tembus gitu, nggak tersaring di kertas filternya. Makanya kertas filternya pun harus yang khusus gitu, semakin kecil ukuran porinya ya semakin baik. Kertas Whatman GFC ya kalau yang saya gitu. Nah di penelitian-penelitian lain ada yang pakai GFF, GFA, GFB. Nah itu tergantung jenis-jenisnya. Nah itu kalau saya kemarin satu box gitu ya 100 pieces GFC itu harganya 1 juta sendiri gitu. Berarti satu lembarnya itu berapa? 10.000 ya gitu. 10.000 untuk satu sekali nyaring gitu. Jadi ya cukup costly lah penelitian mikroplastik ini. Nah, ini selanjutnya saat pengamatan jika ditemukan partikel dengan karakteristik seperti mikroplastik yang dijelaskan sebelumnya, maka kita catat dan hitung jumlah partikel yang teramati. Kalau saran saya sih lebih baik difoto juga gitu. Catat, dihitung, kemudian difoto partikel yang kita curigai sebagai mikroplastik. Nah, ini ada kasus-kasus seperti ini gitu. Kalau misalnya kertas filternya bengkok, jadi ketika sudah disaring itu kan jadi basah gitu ya. Kemudian biasanya kita keringkan gitu. Nah, nama proses pengeringan itu kan biasanya menguap gitu ya. Si kertas saringnya tuh jadi bengkok-bengkok seperti ini. Nah, untuk ya agar apa ya, memudahkan kita pengamatan, itu bisa ditempel gitu dengan lem atau selotip gitu ya di pinggir-pinggirnya. Seperti ini. Lanjut. Nah, kemudian setelah itu kita amati menggunakan mikroskop. Perbesaran lensanya kalau yang menurut guideline ini itu 4,5 kali, jadi lensanya 4,5 kali, jadi kalau sebetulnya dia 45 kali gitu ya. Kalau misalnya yang saya kemarin pakainya 10 kali, jadi 100 kali pembesarannya saat melakukan pengamatan. Nah, kertas filter harus dalam keadaan kering. Jadi ketika kalian saring itu nggak bisa langsung diamati di mikroskop. Kalian keringkan dulu gitu ya. Didiamkan dulu 24 jam gitu kalau perlu. Eh, agar ya kertas saringnya benar-benar kering gitu. Nah, plastik ini termasuk fleksibel dan tidak akan hancur jika ditekan oleh pinset atau spatula. Nah, jika hancur jangan kategorikan sebagai mikroplastik. Ini pada saat pengamatan sih ya. Jadi ada yang mungkin kalian curiga ini plastik atau bukan gitu. Nah, pada saat kalian tekan-tekan gitu ya. Walaupun sebenarnya pada saat menekan tuh susah juga sih. Kita menekan tapi mata kita tuh di dalam saya di atas mikroskop gitu. Jadi nebak-nebak juga tuh pas neken tuh. Nah, itu kalau misalnya hancur gitu ya, remuk gitu ya, itu berarti bukan mikroplastik. Nah, ini ada metode alternatif gitu ya, namanya hot needle test atau uji jarum panas, saya terjemahkannya seperti itu. Ini yang tadi gitu ya, ketika misalnya ada partikel yang kita curigai sebagai plastik atau bukan, eh, bentuknya mencurigakan gitu ya, tapi kita nggak benar-benar yakin. Nah, itu bisa pakai uji jarum panas. Nah, ini si jarumnya tuh kita benar-benar panaskan terlebih dahulu gitu ya, entah pakai lilin atau apalah gitu ya, pokoknya panas. Terus nanti kita dekatkan ke partikel kita gitu, partikel plastik yang kita curigai sebagai plastik. Nah, jika partikel tersebut meleleh atau mengkerut jika terkena panas, maka ya berarti dia plastik gitu. Tapi kalau misalnya dia
diem aja gitu ya, maksudnya nggak mengkerut gitu ya. Ya bisa jadi dia bukan plastik gitu, atau material organik. Nah, tapi saya sampaikan juga tadi sebelumnya bahwa uji ini tuh sulit dilakukan sebetulnya, terutama jika partikel sangat kecil dan sulit dijangkau dengan jarum. Kan jarumnya juga kecil gitu ya, tapi compare to mikroplastik itu gede banget gitu sebenarnya. Jadi kita mengkira-kirakannya susah. Nah, jarum pun harus sangat panas karena jika tidak bisa jadi tidak terjadi perubahan apapun. Jadi kayak sebelum nyampe ke mikroplastik udah dingin duluan gitu ya. Jadi dia nggak akan terjadi perubahan apa-apa. Nah, ini ada beberapa pengecualian aturan yang ada di guideline. Jadi ada sebenarnya mikroplastik itu kan tentu tidak memiliki struktur organik ataupun seluler. Tapi ada mikroplastik yang dapat mengalami biofueling. Jadi ini ada senyawa organik yang ditemukan di permukaan mikroplastik tersebut. Jadi kayak dilapisi gitu. Nah, misalnya ini yang birunya ini mikroplastik, tapi dia diselimuti atau dilapisi oleh material-material organik gitu. Yang membuat dia seolah-olah ini organik atau bukan. Nah, ini kalau menurut guideline ini ya, menurut guideline microplastic identification ini, dia tetap dimasukkan ke dalam fiber mikroplastik gitu karena dia sebenarnya mikroplastik tapi karena diselubungi aja gitu sama senyawa organik atau material organik. Yang ini juga ya, ini bening warnanya tapi agak apa nih nggak jelas gitu. Nah, ini tuh material organik menurut guideline tersebut. Nah, terkadang microplastic fiber juga mengalami splitting gitu. Tadi di ketentuannya kan fiber itu harus lurus, konsisten gitu ya, bentuknya homogen, tidak ada perubahan. Nah, ini tuh kadang juga mengalami splitting gitu. Nah, ini entah ya karena faktor lingkungan dan sebagainya. Jadi kebelah gitu sih fibernya. Nah, ada juga ternyata mikroplastik dengan warna yang tidak homogen. Jadi memungkinkan terjadi akibat bleaching atau biofueling yang menghilangkan warna gitu. Jadi ini sebenarnya warnanya biru tapi ada sedikit transparan-transparan di tengahnya gitu ya, ini juga nih. Nah, ini kemungkinan terjadi bleaching gitu, entah karena material organik kah atau misalnya terkena zat kimia yang lain gitu sehingga si mikroplastiknya, microfibernya ini warnanya menghilang sebagian. Nah, ini ada beberapa tips gitu ya untuk menghindari ada material-material yang mungkin akan teramati ketika kita sedang melakukan pengamatan. Nah, ini misalnya alga. Alga ini bukan mikroplastik dan bentuknya kurang lebih seperti ini gitu ketika diamati di mikroskop. Sangat terlihat jelas ya, di sini ada struktur seluler-selulernya gitu. Ini kayak jaringan-jaringan apalah ya. Tumbuhan mungkin kalian lebih mengerti ini tumbuhan-tumbuhan. Nah, ini jaringan-jaringan sel gitu. Nah, kalau seperti ini bukan mikroplastik. Kemudian juga ini kristal garam dan pasir. Nah, ini garam ya. Yang pasir tuh yang agak coklat-coklat sebetulnya. Biasanya ini kalau dari sampel sedimen gitu ya. Maksudnya sampel sedimen kemudian kita apa bahasanya kemarin tuh density separation gitu ya, pemisahan densitas. Itu mungkin ada pasir-pasir yang masih ke bawah gitu. Coklat-coklat ini gitu. Nah, itu juga bukan mikroplastik. Nah, yang garam nih biasanya untuk sampel-sampel yang berasal dari pasir pantai atau air laut gitu. Jadi kayak berkilau gitu, padahal dia sebenarnya bukan mikroplastik. Nah, ini juga bukan mikroplastik, jadi binatang atau bagian tubuh binatang, kerang dan lain-lain. Ini itu apa ya? Plankton kalau tidak salah. Diatom. Kemudian ini Copepoda, ini trichom. Saya juga kurang begitu paham ini organisme apa, tapi ya kelihatan lah ya bentuknya juga aneh gitu. Ini kayak bunga-bunga apa. Ini juga diatom. Ini kayak eh, mungkin kulitnya gitu ya, kulit dari si binatang tersebut gitu. Terus terbawa ke dalam sampel kita. Nah, kemudian ini juga bukan mikroplastik, jadi ada cat logam ini atau aluminium foil. Ini aluminium foil kayaknya. Ini aluminium foil. Nah, ini juga bukan termasuk mikroplastik. Nah, ini mikroplastik yang disebutkan di awal. Ini misalnya fragmen itu seperti ini. Ya bentuknya nggak jelas gitu ya. Kalau ini fragmennya lebih mirip apa ya? Lebih mirip film malah. Jadi ini fragmen. Kalau menurut guideline ini sebutnya fragmen, tapi ya bisa disebut film juga sih kalau menurut saya. Karena seperti plastik wrap gitu.
Nah, ini fiber atau filamen. Nih ya udah paling banyak kalau sampling saya dulu banyaknya yang seperti ini. Jadi biru, merah gitu. Dan ini selain dari plastik gitu ya, biasanya juga dari baju-baju gitu ya. Dari pakaian juga gitu, pakaian sintetik. Itu ternyata ketika kita cuci gitu ya, itu menghasilkan mikroplastik juga gitu. Bentuknya fiber. Nah, ini angular sebenarnya juga tidak begitu jelas ya, mungkin bulat tapi kayak kotak. Bulat tapi kotak. Nah, ini fragmen multiwarna. Ini ada merah, kuning, hijau. Ini campuran itu ya. Ya lagi-lagi fragmen tuh nggak jelas. Nah, ini gabungan fiber putih. Jadi kayak berkerumun seperti ini. Mungkin dari entah dari mana gitu ya, misalnya pakaian atau yang lainnya. Nah, ini juga dari MSU. Ini microfiber, sama ya hijau ini. Ini microfragment biru. Ini microfilm gitu ya, film yang tadi. Kemungkinan dari kemasan plastik. Ini microbeads. Nah, ini microbeadsnya agak apa biru apa hitam ini. Nah, kalau ini waktu penelitian saya, ini merah gitu ya, terlihat seperti ini. Nah, ini yang coklat-coklatnya ini pasir gitu atau tanah gitu. Jadi jangan dihitung sebagai mikroplastik. Nah, ini biru, fiber biru. Nah, ini fragmen hijau. Terlihat ya beda daripada lingkungannya. Ini juga sepertinya sudah pernah saya tunjukkan. Nah, hindari kontaminasi saat pengamatan. Pastikan kertas filter tertutup jika tidak sedang diamati. Jadi, mungkin Bu Novi sudah menyinggung sebelumnya bahwa mikroplastik juga ada yang berasal dari udara gitu. Makanya harus benar-benar tertutup nih kertas filter kita, kertas saring kita. Dan gunakan cawan petri kaca bukan plastik gitu ya. Kan cawan petri ada yang murah ya yang dari plastik. Nah, tapi kemungkinan juga dia bisa menghasilkan mikroplastik. Karena ada penelitian baru juga itu kan. Misalnya kita ngebuka botol air minum kemasan aja itu dihasilkan plastik dari proses tersebut gitu. Atau ngegunting plastik aja itu dihasilkan mikroplastik dari proses tersebut itu. Makanya ya dia di mana-mana gitu ya. Kemudian bersihkan permukaan tempat pengamatan sebelum menaruh kertas filter. Jadi di apa namanya mikroskopnya itu kan biasanya ada kaca apa preparat, bukan preparat kan sih. Preparat kan yang kecil ya. Ini tempat menaruhnya itu, tempat menaruh cawan petri kita atau kertas saring kita itu harus bersih terlebih dahulu. Kemudian bersihkan seluruh pinset, spatula, dan lain-lain sebelum digunakan. Dan hindari keramaian di lab saat bekerja. Jadi labnya sebaiknya sepi gitu ya. Karena kalau ada orang lalu lalang gitu ya, dia just lab, terus just labnya digebrak-gebrakin gitu ya. Kemudian nanti ada mikroplastik yang terbang, kita lupa nutup, ya bisa terjadi kontaminasi di sana. Nah, identifikasi visual ini sayangnya memiliki kekurangan. Cukup banyak kekurangannya. Jadi dia tidak ada konfirmasi jenis plastik secara kimia. Jadi dia hanya melihat saja gitu, ini mikroplastik sesuai dengan tipe ini seperti ini gitu. Tapi kita nggak tahu ini tuh sebenarnya benar-benar plastik atau bukan itu karena kita tidak menguji secara kimia. Kemungkinan false positif gitu. Jadi atau apa ya, salah identifikasi gitu. Kita menganggap ini mikroplastik padahal bukan. Dan ini juga apa ya? Subjektif gitu ya. Bisa jadi ketika kita mengamati, saya mengamati gitu, saya menganggap bahwa ini mikroplastik gitu. Ketika ada orang lain mengamati, dia menganggap ini bukan gitu. Karena berdasarkan visual semata gitu. Nah, ketika itu ya kemungkinan ada ya errornya di sana. Bahkan disarankan gitu ya. Ada penelitian yang menyebutkan bahwa kalau bisa malah satu sampel tuh diamati 2-3 orang gitu. Terus jadi kayak kelihatan itu yang apa rata-ratanya itu seperti apa. Tapi kan berarti makin lama lagi gitu ya penelitian mikroplastik ini kalau misalnya satu sampel harus dianalisis oleh 3 orang gitu untuk mengurangi kesalahan identifikasi. Kemudian partikel plastik yang sangat kecil juga tidak dapat teridentifikasi. Jadi ini ya keterbatasan mikroskopnya juga gitu. Kalau misalnya mikroskopnya cukup canggih gitu ya, itu bisa ngelihat sampai ukuran perbesaran berapa gitu. Tapi kalau enggak ya yang kelihatan aja gitu. Yang ukurannya lebih kecil lagi jadi nggak kelihatan. Selain ini juga ya lama ya waktunya, sudah disebutkan di awal. Dan errornya cukup besar.
Namun ya identifikasi visual ini juga memiliki kelebihan. Tentu saja metodenya sederhana, cepat, dan mudah. Jadi bisa dilakukan oleh siapa saja gitu ya, yang tentu saya sudah terlatih gitu ya. Dan cepat sebenarnya nggak cepat juga sih ya, lama sebenarnya. Cuma mungkin dibandingkan dengan uji kimia gitu ya, kan uji kimia, FTIE, Raman itu kan sebenarnya satu demi satu gitu ya. Nah itu juga sebenarnya kalau kita akumulasikan tuh waktunya sama lamanya juga gitu, atau bahkan lebih lama gitu dengan identifikasi visual. Karena identifikasi kimia, mungkin nanti saya jelaskan di pertemuan, selanjutnya, itu, individual gitu, maksudnya satu demi satu gitu, dan tiap satu sampelnya juga analisisnya lama gitu. Makanya ya bisa jadi kalau di-compare terhadap itu juga mungkin bisa jadi malah lebih cepat gitu identifikasi visual. Mudah, ya relatif lebih mudah dibandingkan dengan uji kimia gitu ya, yang harus pakai sinar laser dan sebagainya. Nah, ini juga identifikasi visual yang tidak pakai mikroskop gitu ya, itu bisa melibatkan citizen gitu, bukan netizen ya, citizen. Jadi masyarakat umum pun bisa, terlibat gitu jika, kayak survei-survei mikroplastik itu. Nah, ini sudah dilakukan oleh The Big Microplastic Survey, ini salah satu lembaga gitu ya, yang ingin, survei jumlah mikroplastik yang ada di dunia gitu. Nah, itu kita bisa get involved gitu kalau misalnya mau gitu ya. Terus ngikutin aja petunjuk dia gimana. Nah, dia tuh ya metodenya visual gitu. Jadi yang kita lihat gitu ya, ini mikroplastik atau bukan, terus nanti kita laporkan datanya ke dia gitu. Tuh, ini juga, ya versi murahnya lah, versi murahnya dari analisis mikroplastik. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.